Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Kamu. Udah. Nggak usah mesra-mesraan di sini. Masuk aja yuk. Udah yuk. Udah cepet. Kamu lagi ngapain, sayang? Ya, aku lagi kerja lah. Oh ya, kamu ada apa? Kok tiba-tiba banget nih datang ke rumah aku? Aku mau ngasih kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik dan kabar buruk, maksudnya? Iya, sayang. Kabar baiknya itu, ya alhamdulillah aku jadi PNS. Nah, kalau kabar baik seperti itu, kan justru kamu biasanya seneng. Kenapa harus ada kabar buruknya? Ya adalah, sayang. Kabar buruknya itu, aku kan udah PNS nih. Masa iya? Aku punya suami buruh tani? Malu lah. Oh iya ya, kan gak setara sama kamu. Iya. Kamu PNS sedangkan suami kamu itu buruh tani. Iya, sayang. Terus gimana nih? Aku bingung, aku harus gimana? Ya gampang sih. Kenapa harus ribet mikirnya? Ya kamu tinggal ceraikan aja suami kamu itu. Lagian tugasnya kan udah selesai dia tuh. Udah biayain kamu kuliah udah. Sampai kamu jadi PNS sekarang. Iya kan? Tinggal ya ceraikan aja. Beres. Ya tapi dia nggak mungkin langsung mau cerai sama aku, sayang, kalau kita nggak ada masalah. Pasti dia ngelak tuh nggak mau cerai sama aku. Ya masa kamu nggak bisa mikir sayang? Masa pemikiran kamu dangkal? Ya tinggal cari alasan aja untuk menceraikan suami kamu itu. Kalau sama dia mah kamu emang nggak pantas, nggak cocok. Kalau sama aku ya cocok, ya kan? Iya, sayang, kan aku udah sayang banget sama kamu, dan aku tuh pengen kamu tuh yang jadi suami aku, bukan burutan itu. Ya udah, mulai dari sekarang kamu itu pulang kerja, mikir dulu sebentar. Cari alasan yang benar-benar matang untuk menceraikan suami kamu itu. Kan kalau udah cerai, ya tinggal usir aja. Iya, sayang. Udah, nggak usah dipikirin. Itu mah gampang. Ya, tapi kamu juga bantuin aku biar proses perceraian aku sama dia cepet. Iya, gampang. Kalau masalah urusan seperti itu, aku juga bisa kok mengatasinya. Ya udah, aku kerja dulu. Jangan ya kebanyakan diajak bicara. Temenin aja di sini. Ya udah, aku di sini ya. Iya ya. Pak Alek, kelapanya udah diturunkan semua dan tinggal ngangkut. Emangnya dapat berapa buah? Sekitar 200 buah, Pak. Oh iya ya, lumayan banyak. Nanti kamu kalau sudah ada pick up-nya tolong dibantu ya. Iya siap, Pak. Oh ya, Pak. Uang bayaran saya mau diminta nanti malam, Pak. Soalnya buat bayar arisan. Oh ya sudah, nanti selepas sholat isya kamu datang ke rumah ya. Iya siap, Pak. Untuk besok kamu tolong bersihkan di sawah yang sana itu. Sudah banyak rumputnya. Oh, siap, Pak. Terima kasih, Pak Alek ini selalu memberikan saya pekerjaan. Iya. Mana mungkin sawah selebar ini saya kerjakan sendiri. Ya pasti saya bakalan suruh kamu, Jok. Yang penting kamu itu kerjanya bagus. Siap, Pak. Saya akan selalu bekerja keras jika ada yang membutuhkan saya. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Mau nunggu di sana aja. Kebetulan saya bawa bekal dan belum dimakan. Ya sudah, silakan. Assalamualaikum sayang.
Waalaikumsalam. Kok ada koper? Iya, ini koper aku. Kamu mau kemana? Gini ya, aku mau ngomong sama kamu. Ya, langsung tutup poin aja. Aku kan sekarang udah PNS, jadi aku udah gak butuh kamu lagi. Terus? Ya, aku mau cerai sama kamu. Jadi, aku mau keluar dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Sayang, kabar ini yang aku tunggu-tunggu. Pengumuman kamu diterima atau enggaknya jadi PNS. Setelah jadi PNS, kamu mau ceraikan aku? Iyalah, sekarang kan temen aku baru semua. Dan mereka juga punya suami yang berpangkat. Kalau aku masih sama kamu, aku nih yang paling rendah punya suami buruh tani. Malu lah. Apa kamu gak ingat dengan perjuangan aku? Kamu yang menanggung biaya kuliah itu siapa? Iya, kan itu emang tanggung jawab kamu sebagai suami. Jadi itu emang wajar lah. Bayangkan aku kerja tiap hari, siang dan juga malam, agar kamu bisa kuliah dan juga bisa menjadi PNS. Sekarang setelah sukses, kamu mau ninggalin aku? Udah deh, nggak usah jelasin itu. Kita ini udah nggak berjodoh. Jadi kita harus pisah. Lebih baik kamu cari istri baru aja yang sepadan sama kamu. Tunggu dulu. Gak bisa kita cerai itu secara sepihak. Tapi kalau aku emang udah nggak mau sama kamu, kamu tetap mau sama aku. Kan nggak enak kalau dipaksakan. Jadi harus bubar, selesaikan pernikahan ini. Biar aku aja yang ngurus semuanya. Kamu tinggal nunggu beres saja. Aku gak nyangka sama kamu. Udah deh, kamu tuh harus sadar diri. Kamu yang ngaca. Kamu kan udah nggak sepadan sama aku. Jadi kamu tuh harus meninggalkan aku. Biar aku cari suami baru aja yang lebih sepadan sama aku. Ya udah, kalau kayak gitu, aku juga gak bisa apa-apa. Ya mungkin aku ini hanya seorang badut bagi kamu. Udah, tunggu aja lah. Ntar kalau udah selesai aku kabarin suratnya. Aku sangat shock mendengar kabar ini. Aku kira rumah tangga ini bakal bahagia. Ternyata perjuangan aku sia-sia. Sayang. Loh, kamu kok bawa koper, say? Iya, aku pergi dari rumah aku. Aku mau tinggal sama kamu aja. Berarti kamu itu udah cerai sama suami kamu? Iya, aku tadi bilang sama dia kalau aku mau cerai. Ya tapi ya kan aku belum ke pengadilan, jadi gampang lah aku sama kamu aja ya ngurusinnya. Ya udah, yang penting sekarang itu kamu udah bebas. Kan ke belakangnya kita berdua itu ya tinggal ngurusin, dan di sini juga aku bakalan bantu kok. Jadi kamu tenang aja. Kamu tinggal di sini sama aku. Kan kita nggak bakalan kangen-kangenan lagi.
Iya sayang, ntar kalau udah resmi aku cerai sama burutan itu, kita langsung menikah ya. Iya, iya. Tenang aja. Yaudah nih angkatin, aku masuk. Yaudah, yuk masuk. Permisi Pak Alek. Iya Jok, kamu ke bawah atas mau kemana Jok? Kan bukannya hari ini kamu kerja di sawah saya. Kedatangan saya ke sini itu mau pamit sama Pak Alek bahwa mulai hari ini saya tidak bisa lagi kerja dengan Pak Alek. Waduh Jok, kok bisa begini sih? Ada apa? Saya diceraikan sama istri saya, Pak. Dan saya harus pulang ke rumah orang tua saya. Waduh Jok, sayang sekali ya. Saya dapat pekerjaan seperti kamu ini. Susahnya minta ampun. Kamu itu orangnya rajin. Ini semua sudah takdir, Pak. Dan nanti kalau saya ada waktu, saya pasti akan menemui Pak Alek. Iya Jok. Nah, terus rumah kamu yang di sini tuh bagaimana? Rumah itu punya Ninin, Pak. Dan saya tidak berhak untuk menempatinya. Repot kalau gitu Jok. Oh ya, padahal baru semalam ya waktu kamu ambil gaji, kamu cerita-cerita bahkan kamu mau terus kerja sama saya. Malah sekarang kamu mau pamit pergi. Sebenarnya semalam saya itu udah mau cerita sama Pak Alek, tapi hati saya masih galau, Pak, jadi tidak bisa. Iya Jok, saya paham. Saya doakan kamu ini bisa menjadi orang sukses. Amin, Pak. Ya sudah, Pak. Saya sangat berterima kasih Pak Alek udah memberikan rezeki buat saya. Dan semoga kebaikan Pak Alek ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Jok, pesan saya satu, tetap menjadi orang yang baik dan jujur. Siap, Pak. Ya sudah, kalau gitu Joko pamit dulu ya, Pak. Iya, hati-hati ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joko, kasihan banget kamu ya. Padahal aku sudah senang dengarnya semalam. Kamu mau menjadi pekerja yang setia. Ternyata malah pergi sekarang. Sayang. Kok ada mobil? Ini mobil siapa? Ya mobil kita lah. Kita. Emang kamu kapan beli mobil? Sebenarnya udah semalam aku itu beli ke teman. Oh, ini baru datang. Iya, baru datang sekarang. Wah, hebat kamu sayang. Berarti kita sekarang udah punya mobil dong. Ya iyalah. Ya, tapi jangan senang dulu. Kenapa aku nggak boleh seneng? Ya, mobil ini itu aku kredit. Jadi ya untuk bayarnya kita berdua. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah juga. Berarti kan kita ya bareng kan gitu kan bayarnya kan? Ya iyalah. Ya udah yuk, anterin aku naik mobil ini. Aku mau berangkat kerja. Ayo. Udah deh, jangan naik mobil ini dulu. Lah kenapa? Kan enak. Aku bisa pamer tuh sama temen-temen aku. Ya jangan dulu, mungkin saat ini itu belum waktunya. Udah deh, ini masih juga dibersihin sama aku. Aku antar pakai motor aja. Nggak usah pamer-pamer dulu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah yuk. Yuk.
pergi nih? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku, Nin. Oh ya, kunci rumahnya ada di bawah keset. Oh, berarti kamu udah nggak mau tinggal di rumah itu? Itu kan hak kamu, Nin, bukan hak aku. Bagus. Berarti tinggal aku jual aja rumah itu. Nin, kamu itu kok sudah bawa laki-laki? Emang kenapa? Masalah buat kamu? Ya masalah, Nin. Baru kemarin kamu menggugat cerai aku. Sekarang udah boncengan sama laki-laki lain. Ya terserah aku lah, yang penting aku kan sama kamu kan proses mau cerai. Jadi kamu nggak ada hak tuh mau ngelarang aku jalan sama siapa aja. Ternyata laki-laki ini yang bikin kamu berubah dan rumah tangga kita hancur. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ya, nggak sembarangan sih. Tapi itu hanya firasat aku aja. Asal kamu tahu ya, mantan istri kamu ini yang sudah tergila-gila sama aku. Iya, tapi Mas, sebagai laki-laki jantan, seharusnya tidak menanggapi semuanya. Karena kamu kan tahu sendiri, dia itu udah bersuami. Justru kamu itu yang tolol sebagai suami. Makanya jadi suami itu harus ya paling enggak yang cerdas dikit. Apa kemauan istrinya, ya paling enggak diturutin. Biar enggak berpaling ke orang lain. Paham? Kalau ngomong jangan sembarangan. Asalkan kamu tahu nih, Ninin jadi PNS berkat siapa? Sekarang dia udah sarjana, pekerjaannya mapan. Berarti bener kan apa yang aku bilang barusan? Kamu itu adalah laki-laki paling tolol. Buktinya sekarang gimana? Setelah mantan istri kamu ini sukses, kamu ditinggalin kan? Siapa yang bodoh? Udah deh, udah. Kita nih udah selesai. Kamu nggak usah ungkit-ungkit yang sudah berlalu. Oke Nin, aku udah ikhlas. Dan untuk surat perceraian silahkan urus sendiri. Karena kamu kan tahu sendiri, aku itu gak punya uang. Iya, aku tahu. Biar aku semuanya yang ngurus. Kamu nunggu aja. Oke, siap. Ya udah, aku rasa urusan kita udah selesai. Aku pergi dulu. Karena pergi. Sayang, emang kamu itu nggak kasihan sama mantan suami kamu itu? Enggak. Enggak sama sekali. Udah, ayo kita pergi aja. Ngapain sih di sini? Sayang, kamu kok malah santai gini sih? Ada apa lagi sayang? Ada apa kamu bilang? Aku di sini pusing ya. Mikirin utang kita banyak banget. Kamu enak santai-santai seperti ini. Usaha juga dong. Udah, kamu itu tenang aja. Lagian apa sih yang dibikin panik? Tenang. Tenang gimana sih maksud kamu? Ya tenang seperti aku ini. Hutang kita banyak. Kemarin aja aku ditagih sama pinjol. Apalagi pinjol. Udahlah, gampang masalah urusan utang. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kamu ini enak banget ya kalau ngomong. Yang penting kita itu sekarang ya tidur masih enak nih. Nah, sedangkan punya rumah kita sendiri. Udah, ngapain perlu dipikirin? Kamu ini gimana sih? Yang penting kita itu udah punya niatan kalau mau bayar. Kecuali kita nggak niat mau bayar, baru deh pusing, ya kan? Gini ya, uang gaji aku buat bayar utang kita tuh udah nggak cukup. Ini semua tuh gara-gara kamu kecanduan sama main judi. Ya tapi kan kita masih bisa makan. Makan apa? Semua bahan di dapur habis semua. Gampang lah.
kan masih ada singkong apa kayak gitu. Yang penting bisa makan. Kamu kok enak banget sih ngomong? Uang tabunganku udah habis semua. Iya terus mau gimana lagi? Mau diisi sendiri pakai daun? Kendaraan kita udah nggak ada semua loh. Kalau aku mah masih santai aja. Yang penting aku masih punya rumah. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, aku gak mau tuh nikah sama kamu. Aku nyesel. Salah siapa kamu itu tergila-gila sama aku dulu? Ih, Gara-gara aku manis kan? Ya mungkin sekarang aja ujungnya yang pahit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu sayang. Siapa ya? Iya. Alek. Gimana Wahyu? Kamu masih ingat dengan janji kamu? Iya Lek. Aku itu masih ingat, nggak bakalan lupa kok. Kamu kan sudah berjanji mau melunasinya kapan? Iya Lek. Tapi untuk sekarang aku masih belum ada uangnya. Kalau masih belum ada, berarti rumah ini bakal aku sita sekarang. Waduh. Ya kalau gak mau disita, kamu lunaskanlah semua tanggungan kamu. Tapi Lek, untuk sekarang aku masih belum ada uang. Aku janji 1 bulan lagi ya. Gak bisa Wahyu. Kamu gadaikan rumah kamu ini sudah cukup lama. Iya tapi Lek, mau gimana lagi kalau uangnya masih belum ada. Terus kalau aku pergi dari sini sekarang, aku itu mau tinggal di mana? Ya aku gak mau tahu Wahyu. Kalau sudah namanya janji, ya kamu harus tepatilah. Kamu juga sudah setuju kalau bakalan aku sita kalau kamu itu gak bisa membayar. Kok dia ngomong sita-sita? Emang apanya mau disita? Iya rumah ini bakal aku sita sekarang. Rumah ini? Iya karena rumah ini sudah digadaikan sama Wahyu. Kamu kok bisa sih? Kalau rumah ini disita, kita mau tidur di mana? Udah, jangan berantem. Kedatangan saya ke sini ini mau nagih janjinya si Wahyu, tapi Wahyu gak bisa tepati. Itu tandanya kalian berdua sekarang juga pergi dari rumah ini. Ya jangan gitu Pak. Tolonglah kasih waktu sama kita ya. Gak bisa. Kamu Udah, Wahyu, gimana? cepat pergi dari sini kamu. Dikasih nyaman malah seperti ini, malah mau nambah lagi. Tapi Lek, barang-barang aku masih di dalam. Udah, barang-barang kamu itu gampang, bisa kamu ambil besok. Kalau kamu masih dikasih keringanan, kamu nanti malah bisa kabur. Udah, sana pergi dari sini. Kita mau tinggal di mana? Udah. Kamu ngikutin aku aja. Udah, Wahyu cepet pergi. Iya Lek. Udah ayo cepat. Aku lapar. Aduh. Kamu ini Jangan cepet-cepet. Aku capek juga tahu. jadi istri nyusahin banget. Gimana aku belum makan? Bukan cuma kamu yang belum makan, aku juga nih. Juga lapar. Sakit perut aku. Terus mau gimana lagi? Mau makan batu di sini? Ya kamu usaha dong. Kamu gak kasihan sama istri kamu. Usaha gimana? Nih, sekarang aku ini pakai kolor. Uang aja nggak ada. Perut aku sakit. Kamu itu setidaknya harus kuat bertahan hidup. Ya udah yuk cepet. Aku capek mau jalan lagi. Pegel kaki aku. Aduh, gimana coba? Oh, nih kebetulan nih ada mobil lewat. Nah, sebentar lagi aku bakalan minta bantuan sama yang punya mobil. Udah yuk.
Mas, Iya, ada apa? Jok. Mas Joko? Ada apa? Kamu itu berhentiin aku? ini Mas, istri aku kelaparan. Jadi mau minta tolong soalnya udah nggak kuat jalan kaki katanya. Waduh, baru tahu nih. Seorang PNS kelaparan. Emangnya ada apa dengan rumah tangga kamu, Nin? Rumah tangga aku berantakan, Jok. Kita terlilit utang sangat banyak. Terus kita diusir juga dari rumah karena rumah kita digadaikan nih sama suami aku. Ya udah, aku itu hanya bisa bilang sabar. Hidup ini penuh ujian. Tapi emangnya kamu nggak mau bantu kita ya? Kita lagi susah, Jok. Ya kalau soal bantu bisa. Lagian kan cuma beli makan. Iya nggak apa-apa kok. Kebetulan kita udah lapar banget belum makan, Jok. Aku adanya segini. Soalnya tadi gak mampir ke ATM. Nih, ya semoga aja cukup. Iya, ini sudah cukup kok. Makasih ya. Ya udah, kita kan udah selesai. Jadi silakan kalau mau pergi. Jok, aku mau tanya, kamu udah kaya ya? Alhamdulillah, dulu pergi dari kampung ini, aku langsung jadi TKI. Kamu udah menikah lagi? Kalau belum, masih ada nggak peluang bagi aku? Ini istri aku. Sayang, kenalin nih. Ini teman-teman aku. Kebetulan tadi ketemu di sini. Oh gitu. Kenalin Mbak, Dea. Iya, Mas, Dea. saya Ninin. Ya udah Nin. Aku doakan semoga masalah rumah tangga kamu cepat selesai. Dan semoga juga kalian ini dimurahkan rezeki. Iya, amin, Jok. Makasih ya. Ya udah Nin, jangan lama-lama di sini. Iya, permisi, Jok. Ya. Udah cepet ayo. Kamu apa-apaan sih? Kok masih bilang seperti itu sama mantan suami kamu itu? Emang bener-bener gak punya malu nih cewek. Emang kenapa? Lagi pula, aku seperti ini kan juga gara-gara kamu. Coba aja kalau kamu nggak jadi perusak rumah tangga aku. Aku nggak mungkin nih jadi gelandangan seperti ini. Ya kan kamu yang jelas sama aku. Alah, ambil uang itu.